Saya didiagnosa diabetes tipe 1 November 2020 dan sudah menjalani pengobatan dengan insulin selang beberapa waktu. Akhirnya di Maret 2021 ternyata saya positif TBC. Malam itu biasanya habis maghrib sampai malam, itu bahkan sampai subuh itu badan saya basah dengan keringat. Padahal saya tidak melakukan aktivitas apapun. Halo sahabat TB, selamat datang di TB TV. Take action, no discrimination. Terima kasih telah bergabung dengan segmen Menjadi Aku, di mana pasien dan penyintas TB berbagi pengalaman mereka terkait pengobatan TB. Saya, Irena Audrey, akan menjadi host pada acara kali ini. Pada episode kali ini, kami menghadirkan penyintas TB dengan DM tipe 1 atau diabetes mellitus tipe 1 yang telah berbagi kisahnya dengan kami melalui email. Sebelum mengundang bintang tamu kita, aku ingin sedikit menjelaskan bahwa pada seseorang dengan diabetes terdapat kondisi untuk lebih beresiko terinfeksi TB karena kondisi sistem imunnya yang juga menurun, sehingga orang dengan diabetes dapat terinfeksi dengan TB dalam waktu yang bersamaan. Nah, kondisi ini disebut dengan komorbiditas TB. Tapi tenang, kondisi ini juga bisa disembuhkan. Salah satu contohnya terjadi pada narasumber kita hari ini. Nah, karena lokasinya yang cukup jauh, jadi pada episode kali ini kita mengundang untuk membagikan kisahnya secara daring. Mari kita sapa narasumber kita. Halo Kak Arianto. Saya Arianto, bisa dipanggil Ari. Saya berasal dari kota Samarinda. Pekerjaan saat ini saya ikut di organisasi penyintas TBC dan usia saya 42 tahun. Oke, jadi aku nyamannya panggil Kak Ari aja ya Kak? Ya. Oke, nah untuk sekarang Kak Ari boleh ceritakan kegiatan saat ini. Tadi kan kakak sempat nyinggung tentang komunitas TB. Ya, jadi karena saya merasa menjalani pengobatan TBC dan menjadi pasien TBC, maka sekarang saya sedikit ingin berbagi ke teman-teman khususnya pasien TBC, dan saya akhirnya bergabung di organisasi penyintas TBC yang sudah terbentuk dari tahun lalu. Nama organisasinya adalah Organisasi Penyintas TBC Wadah Etam Provinsi Kalimantan Timur. Jadi saat ini kami juga efektif dan aktif bekerja menjadi pendamping pasien TBC di wilayah kami di kota Samarinda. Kami juga memberikan support dukungan psikososial kepada teman-teman pasien TBC yang sedang menjalani pengobatan dan butuh pendampingan seperti itu. Sebelumnya sudah cukup aktif ya di dunia kesehatan seperti itu. Ya. Oke, Kak Ari sendiri kapan terdiagnosis TB? Saya dinyatakan positif TBC itu bulan Maret 2021. Cukup lama, tapi hal yang tidak pernah bisa saya lupakan dalam hidup saya seperti itu. Maret 2021. Betul. Itu sebelumnya terdiagnosis TB dulu atau diabetes dulu? Ya, sebelumnya diabetes dulu. Saya didiagnosa diabetes tipe 1 November 2020 dan sudah menjalani pengobatan dengan insulin, dan selang beberapa waktu akhirnya di Maret 2021 ternyata saya positif TBC. Jadi memang dari November sampai ke Maret itu ada beberapa hal yang saya alami, sehingga dari hal yang saya rasakan itu kok menjurus ke TBC seperti ini. Akhirnya saya beranikan diri untuk melakukan pemeriksaan dahak ke layanan. Kira-kira boleh diceritakan lebih dulu nggak awal mula bagaimana gejalanya muncul? Karena kan tadi awalnya diabetes dulu ya.
betul. bagaimana gejala tersebut muncul, kemudian akhirnya terdiagnosis diabetes, lalu berlanjut ke TB. Ya, baik. Jadi kita saya coba jelaskan untuk gejala awal diabetes dulu. Jadi memang di awal itu saya untuk diabetes saya merasakan haus yang berkepanjangan dan sering kencing. Hingga malam itu porsi tidur saya tidak cukup baik. Karena apa? Karena selalu intensitas kencing saya lebih dari biasanya dan selalu haus. Jadi saya merasa air yang saya masukkan ke tenggorokan saya itu tidak bisa meredakan kehausan saya. Jadi selalu minum, selalu minum, selalu minum. Apa yang saya makan itu tidak bikin saya gemuk. Jadi yang saya makan itu kayaknya udah nggak jadi daging di tubuh saya. Plus kencing. Intensitas kencing saya tinggi sekali. Nah ini jadi haus, kencing, lapar. Nah tapi saya tidak gemuk waktu itu. Nah saya jadi heran ini kenapa nih, faktornya apa? Sehingga saya beranikan diri untuk melakukan pemeriksaan darah. Dan ternyata kadar gula darah saya di atas 700 waktu itu. Nah ini awal saya belum dinyatakan diabetes tipe 1. Saya diberikan obat-obatan, khususnya obat untuk gula darah. 2 bulan saya konsumsi, tapi tidak menunjukkan perubahan waktu itu. Jadi saya periksakan ke dokter spesialis penyakit dalam dan diperiksakan HbA1c saya. Ternyata HbA1c saya menunjukkan angka di atas 9 waktu itu. Jadi dari dokter menyimpulkan bahwa ternyata diabetes yang saya alami itu bukan diabetes tipe 2, tapi diabetes tipe 1 karena kerusakan pankreas yang saya alami. Sehingga pengobatan diabetes saya berubah dari konsumsi obat menjadi pengguna insulin. Dan insulin yang saya gunakan itu 4 kali sehari setiap hari. Jadi saya harus menyuntikkan insulin ke tubuh saya 4 kali sehari untuk menetralkan kadar gula darah yang ada di dalam tubuh saya. Selang berjalannya waktu, saya sudah mulai agak nyaman dengan kondisi gula darah di tubuh saya. Di Desember, saya tiba-tiba batuk. Nah, saya kok batuk ini diminumi obat kok nggak sembuh-sembuh. Nah, dan juga berat badan saya mulai habis. Apa yang saya makan itu rasanya seperti ampas, nggak ada rasa sama sekali. Bahkan saya kehilangan nafsu makan waktu itu. Dari Desember sampai Maret itu penurunan berat badan saya sangat signifikan, hampir mendekati 20% lah ya. Itu dari 70 yang biasa berat badan normal saya di bulan Maret, terakhir saya periksakan dahak saya itu di angka 49. Jadi jauh sekali dan memang sangat kurus sekali waktu itu. Batuk nggak sembuh-sembuh, diminumi obat kok nggak sembuh-sembuh, badan nggak enak, makan tidak ada nafsu dan lain sebagainya. Saya periksakan, saya beranikan diri untuk memeriksakan dahak saya ke puskesmas. Jadi setelah diperiksakan dengan alat TCM, selang berapa waktu muncullah hasil dan ternyata saya positif TBC dengan status hasil high waktu itu. Dan akhirnya saya coba mulai untuk menschedulekan melakukan pengobatan TBC waktu itu, tepat di bulan Maret 2021. Berarti mulai pengobatannya di bulan Maret ya, Kak ya? Betul. Oke, kalau tadi kan dijelaskan gejalanya itu berupa batuk, kemudian ada penurunan berat badan dalam kurun waktu kurang dari 6 bulan ya, dan Betul. Cukup besar ya, berat badan yang turun tuh sebesar 20 kg. Betul. Selain itu, apakah ada gejala lain yang Kakak rasakan seperti demam atau keringat malam? Ya, betul. Jadi malam itu saya tidak bisa tidur dan keringat berlebihan. Jadi malam itu biasanya habis maghrib sampai malam itu, bahkan sampai subuh itu badan saya basah dengan keringat. Padahal saya tidak melakukan aktivitas apapun. Jadi keringat saya berlebihan dan selalu biasanya itu ketika saya berkeringat setelah itu agak merasakan demam gitu ya. Jadi badan saya akan hangat dan lain sebagainya, agak sedikit meriang, dan itu intensitas yang saya rasakan itu sering.
Jadi sampai ke Maret itu bahkan setelah saya minum obat TBC pun keringat yang berlebihan, terus demam itu masih sesekali saya rasakan seperti itu. Jadi memang juga ada demam dan ada ada Betul, keringat malam tadi ya. betul, betul, betul. Oke, baik. Kemudian setelah terdiagnosis TB dengan DM, gimana perasaannya waktu terdiagnosis itu? Di saat itu waktu menghadapi dua kondisi, karena tentunya kondisi TB sendiri kondisi yang tidak bisa disepelekan gitu ya Kak ya. Dan Betul, di saat yang bersamaan Kakak juga harus menjalani pengobatan DM. betul, betul, betul. Ya, yang saya rasakan pertama agak sedikit kaget ya. Jadi ya, ada beberapa memang pengalaman stigma yang saya rasakan ya, khususnya terkait dengan teman-teman dekat yang memang saya jujur gitu bahwa saya sakit TBC. Jadi yang saya yang saya alami adalah